yang suka mencela, yang suka memberi komentar miring dan lain sebagainya terhadap pemerintah, khususnya kepada Bapak Jokowi. Sadarlah kalian. Kalian dapat informasi itu dari siapa? Dari media kalian baca kan? Berita ini diliput kalian. Nah, itu sudah kalian tuduh itu Pak Jokowi yang salah. Kalian tidak langsung ya ketemu dengan orangnya, tanya bagaimana. Kalian jangan pengecut seperti itu. Kalian orang-orang pandai, para cendekiawan, ya, budayawan dan lain sebagainya, praktisi hukum. Masa kalian jadi pengecut, orang pengecut? Kalau kalian ingin berkomentar, sebelum berkomentar di media yang kalian sebarluaskan itu, kalian cari dulu orang yang ingin kalian komentarin itu. Datang aja ke istana atau ke kediamannya Pak Jokowi. Minta izin sama Pas Pampres di situ. Saya mau ketemu Bapak Presiden. Ini masalahnya begini. Ya. Saya mau tanyakan ini loh. Apa benar seperti ini? Saya mau dengar langsung dari beliau. Ya. Supaya komentar kalian itu benar-benar komentar yang bisa dipertanggungjawabkan secara de facto. Tanyakan. Itu kayak acaranya si Najwa Shihab. Dia itu benar-benar luar biasa itu. Dia tanya benar-benar itu. Ke Pak Luhut. Dia tanya benar-benar itu. Ya mau terima nggak terima dia tanya. Karena memang dia mau menerima fakta yang sebenarnya. Juga ke Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Dia kasih pertanyaan yang luar biasa. Dan itu dijawab. Ya. Jadi seperti itu, wahai para komentator, para pembenci Pak Jokowi. Ya, coba kalian jangan jadi pengecut. Tanya langsung. Apa kalian susah ketemu Pak Jokowi? Ngapain susah-susah? Kalau kalian mau ketemu, datang saja ke istana atau ke kediaman beliau. Minta izin, saya mau ketemu Pak Presiden. Saya rakyat Indonesia yang ingin ketemu saya punya presiden. Saya punya hak untuk ketemu beliau. Saya mau tanya ini. Siapa protokoler siapa yang bisa menghalangi Anda di situ? Anda ngotot, mau ketemu. Karena Anda punya hak, kita semua punya hak sebagai warga negara Indonesia untuk bertemu dengan kita punya pemimpin yang kita pilih. Kita punya hak datang dan minta ketemu. Nggak ada urusan. Daripada Anda membuat fitnah-fitnah di luar, di sosmed,
Sampaikan saja ke protokoler atau pas pampres yang ada tuh, Pak, daripada saya bikin fitnah di luar atau ini barang jadi semacam apa ya istilahnya umpatan atau apa, izinkan saya ketemu dengan Bapak Presiden, saya mau klarifikasi masalah ini. Pasti mereka akan sampaikan ke Pak Jokowi dan pasti Pak Jokowi akan menerima Anda. Jadi jangan berkuar-kuar di luar. Kamu orang semua itu pengen jadi presiden. Ya tunggu waktunya lah. Tunggu pilpres. Kalau Anda berkompeten, punya nilai, ya silakan mencalonkan diri. Anda dikenal luas dan memenuhi syarat, silakan aja. Kan nggak ada larangan. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih kok. Gunakan hak itu. Ya itu yang malam ini Papi ingin membahas masalah berita-berita miring, berita-berita negatif, ya, fitnah-fitnah, ya, di sosmed khususnya mengenai terkhusus kepada Bapak Joko Widodo atau Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Ya, semoga Pak Jokowi sabar dan tidak terpancing dengan apa yang mereka lakukan. Dan saya menilai selama ini Pak Jokowi cukup sabar ya, orangnya luar biasa. Saya salut. Beliau berjiwa besar. Pantas dan layak sebagai seorang pemimpin. Saya dalam membuat konten ini atau video ini tidak ada niat apa-apa, bukan cari muka dan lain sebagainya. Saya hanya berdasarkan logika saja, berdasarkan hati nurani sebagai manusia. Saya kasihan melihat seorang presiden, ya, presiden dari negara yang begini besar, diolok-olok, dicaci maki di sosmed dengan kata-kata kebun binatang dan lain sebagainya. Itu luar biasa itu. Dibilang goblok lah dan lain-lain. Ada pidato-pidato beliau dipotong-potong, disambung-sambung. Kasihan ya. Jadi tidak ada bagi saya mau cari muka. Ngapain gua mau cari muka juga sama Pak Jokowi? Nggak ada lah. Ya, saya kenalnya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi bertemu muka langsung juga belum pernah, berjabat tangan juga belum pernah. Loh, ngapain saya bela-belain Pak Jokowi? Saya tidak bela. Siapa yang bilang saya bela Pak Jokowi? Orang saya kenal juga enggak, ngapain saya bela?
Oh, kenapa Anda tidak mengikuti pendapat umum? Ya kalau pendapat umum itu salah, ngapain saya ikuti? Saya hanya melihat fakta saja, berpikir secara logis, pakai logika, pakai akal, pakai hati nurani. Gitu loh. Nggak ada cari-cari muka sama Pak Jokowi, ngapain juga. Cuma logika saya, ya, itu mengatakan dengan kejadian-kejadian yang ada ini bahwa Pak Jokowi itu orang baik, orang benar. Orang yang sangat sederhana seperti itu cuma pakai kemeja putih, lengan digulung-gulung kayak gitu, celana hitam, kadang-kadang pakai sepatu kets juga itu. Ya kalau dilihat ya beliau kayak seperti orang kebanyakan orang aja itu. Nggak ada istimewanya kalau dilihat. Seperti itu orangnya, sangat-sangat sederhana. Beliau dibully habis-habisan. Anak beliau jadi wali kota, anak mantu beliau jadi wali kota. Semua orang pada ribut. Loh, anak-anaknya Pak Jokowi itu kan warga negara Republik Indonesia, sama dengan kita-kita ini juga. Ngapain kita harus iri, harus, wah itu bapaknya presiden, itu anaknya jadi wali kota ya, anak mantu jadi wali kota ya. Loh, kamu kalau mau jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, silakan aja. Asal punya kemampuan. Jangan melarang, mencibir, ya, membuli seorang anak presiden itu dia mencalonkan diri dan jadi terpilih jadi wali kota. Ngapain iri, ngapain mencibir? Dia terpilih, dia mencalonkan diri karena dia memenuhi syarat dan pantas untuk dipilih, cocok untuk jadi wali kota. Ngapain? Siapa yang larang? Membatasi? Jangan dikait-kaitkan dengan bapaknya yang jadi presiden sana. Dia itu warga negara Republik Indonesia. Sama dengan kita ini, kita-kita ini semua. Ya kalau kalian punya kemampuan, mencalonkan diri sana. Bertarung sana. Jadilah kamu itu wali kota, jadilah kamu gubernur, jadilah kamu presiden. Kalau kamu punya kemampuan, jangan kasihan, jangan membuli orang. Setiap manusia itu kita sudah kodratnya diberikan, kodrat nasib itu oleh Allah sudah ditentukan. Pak Jokowi ya Allah sudah tentukan dia harus jadi presiden Republik Indonesia, pemimpin bangsa. Ya anugerah buat beliau dari Allah.
Ya, jadi para pemirsa yang saya banggakan di channel Papi Adnan TV ini, Papi mengajak kita semua untuk bersikap mulia, berhati mulia, ya. Segala hal itu yang kita omongkan, yang kita sebarluaskan di medsos itu harus berdasarkan fakta, ya, realita yang ada. Jangan asal dengar, asal baca, jangan. Itu nggak bagus, mencemarkan nama baik orang, ya. Itu hal yang tidak sepantasnya. Ayo, mari tabayun, ya. Berniat baiklah pada dirimu dan pada orang lain. Ya, jadi Papi kira seperti itu. Ini Papi juga sudah lumayan ngantuk juga ini, ingin beristirahat tidur malam. Semoga para pemirsa yang Papi banggakan, malam ini kita semua tertidur dengan pulas, bermimpi indah, dalam keadaan sehat walafiat. Bangun pagi dalam keadaan segar bugar, penuh ide, penuh ceria, ya. Memulai aktivitas rutin kita. Demikian dulu dari Papi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berlebih, ada yang hilaf, ya, karena manusia tempat hilaf, ya, tidak sempurna. Untuk itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe and like. Oke, bye-bye.